Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Nuriski dengan NIM 2170231012. Halo, perkenalkan nama saya Alka Prayoga dengan NIM 2170231011. Saya Muhammad Rifki Aulia Rahman dengan NIM 2170231097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Sandes dengan NIM 2170231006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Prayoga dengan NIM 2170231011. Perkenalkan, nama saya Andrea Nuriski dengan NIM 2170231012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia Rahman dengan NIM 2170231097. Saya Rehan Sandes dengan NIM 2170231006. Di sini saya akan menjelaskan proyek aplikasi kasir restoran sederhana, yaitu ada 4 form. Yang pertama transaksi, registrasi, login, dan masakan. Terus selanjutnya di sini masuk ke penjelasan Java. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang digunakan mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak, mulai dari aplikasi desktop hingga aplikasi web dan permainan. Java dikembangkan juga oleh Sun Microsystems, sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation, dan dirilis pertama kali pada tahun 1995. Next, selanjutnya. Nah, kali ini kita masuk ke fitur dan pembagian hak akses aplikasi. Yang pertama adalah fitur bisa login, logout, ada view menu masakan, kelola menu masakan, registrasi akun, kelola transaksi, generate laporan. Dan yang kedua ada administrator, waiter atau kasir, owner pelanggan. Nah, di bagian administrator juga di sini bisa semua login, logout, view menu masakan, kelola menu masakan, registrasi akun, kelola transaksi, generate laporan. Terus bagian waiter atau kasir yang nggak bisa itu bagian registrasi akun, generate laporan. Terus bagian owner yang nggak bisa itu registrasi akun. Terus bagian pelanggan yang nggak bisa bagian kelola menu masakan dan registrasi akun, kelola transaksi, generate laporan. Next, Han. Nah, kita masuk ke use case diagram aplikasi. Di sini ada administrator, juga bisa meregistrasi atau menginput, update, delete user. Terus administrator juga bisa memilih menu masakan, terus bisa menginput, mengupdate, delete menu masakan. Administrator juga bisa transaksi, input transaksi, update juga, dan delete order. Terus yang berikutnya ada waiter atau kasir. Waiter juga bisa menu masakan atau menginput atau update, delete, dan menu masakan. Waiter atau kasir juga bisa transaksi atau bisa juga menginput, bisa juga mengupdate, delete order. Terus ada owner juga bisa transaksi, bisa input, update, delete, delete order. Terus owner juga bisa laporan transaksi. Terus bagian pelanggan bisa lihat menu masakan. Terus next, kan. Aplikasi demo. Terus next. Bagian Langsung mendesain GUI aplikasi, langsung ke NetBeans ya. NetBeans bagian
registrasi. Jadi registrasi ada berbagai macam panel ya. Dari logout kita memakai button, lalu ke registrasi kita memakai label, ID user memakai text field, username juga sama memakai text field. Sedangkan password dia beda ya, pakai password field, nama user pakai text field, ID level menggunakan combo box. Jadi nanti dia bisa turun ke bawah. Lalu input dia memakai button agar bisa ditekan ya, nanti muncul ini baru, apa namanya, perintah baru. Dia jadi ada menu masakan juga pakai button, dan di title dia menggunakan table. Lalu ke mana ini ya, login. Ada login kita menggunakan sama, menggunakan label, lalu username menggunakan text field, sedangkan password menggunakan password field. Untuk login menggunakan button. Lalu ada menu masakan. Sini ada menu masakan, yaitu menggunakan button. Lalu ada logout juga menggunakan button. Sedangkan menu masakan menggunakan label, ID masakan menggunakan text field, nama masakan menggunakan text field, harga juga text field, lalu status makanan menggunakan combo box. Nah, di sini ada input, update, delete, dan menu registrasi menggunakan button. Dan bagian title menggunakan table. Lalu ada menu registrasi, sudah, menu transaksi. Nah, sebenarnya hampir-hampir mirip. Jadi transaksi menggunakan label, logout menggunakan button, transaksi text field, nama pelanggan text field, ID masakan combo box, lalu ada lihat menu juga ada J button, tanggal menggunakan date chooser, jadi bisa memilih tanggal sesuai tanggalan sekarang ya, otomatis. Lalu ada jual beli menggunakan text field, total bayar menggunakan text field. Input, update, delete, dan cetak laporan menggunakan button, sedangkan title tetap menggunakan table. Oke. Langsung ke slide 7. Nah, untuk mendesain database aplikasi itu harus menyalakan terutama itu di XMPP, Apache, dan MySQL, bukan? Sam ya? Ya, saya dulu aja. Nah, itu dipastikan di start dulu dua-duanya, lalu pindah ke localhost. Nah, karena di sini kami sudah membuat database-nya dengan nama DB restoran dan sudah menginput semua atribut, maka akan diperlihatkan dari triggernya saja, triggeran. Di lainnya, designer. Nah, itu kabel hijau itu menggunakan konektor untuk memisahkan antara primary key dengan foreign key. Lalu lanjut kita ke NetBeans saja langsung untuk mengekspor connection-nya. Nah, di sini untuk mengekspor MySQL di library itu tinggal klik library, klik kanan ada add library. Nah, nanti tinggal dicari MySQL. Mana tuh? Nah, ini MySQL DBC driver. Jika sudah, jangan lupa untuk cancel. Karena di sini sudah di-add, jadi tidak usah di-add lagi. Langsung dari source package, bukan? Ini source package. Ayo file ini. File. Nah, jangan lupa untuk membuat namanya itu koneksi, untuk membuat kelas yang bernama koneksi. Klik dua kalian. Hah? Klik dua kali itu koneksinya, buat biar ngelihat codingannya. Nah, seperti ini cara untuk mengkoneksikan antara si NetBeans dengan database tersebut, di mana kalian harus membuat variabel count dengan codingan try
device con sama dengan device manager to get connection URL, username XMPP dan password XMPP itu untuk memvalidasi username dan password yang tersimpan di database serta sistem outprint koneksi berhasil untuk menampilkan kalau itu sudah berhasil didapatkan. Cat exception berarti ini kalau cat exception itu selain kalau tidak berhasil begitu aja. Di option pen show message disabled null message berarti kalau null itu tidak ada message, tidak mendapatkan message. Jika Anda tidak mendapatkan message maka koneksi itu gagal. Udah. Oke, selanjutnya itu adalah kita masuk ke dalam codingannya ya. Yang pertama itu kita masuk di coding menu login. Silakan buka di netbeans-nya, buka form login. Kita langsung masuk ke short saja. Nah, di sini kita ada di public class login. Di situ ada privat prepare statement start dengan variabel start ya. Prepare statement itu untuk namanya untuk menampilkan sebuah SQL parameter ke database-nya, dan juga ada private result set dengan variabel rs. Jadi di mana result set ini untuk mempresentasikan hasil dari SQL ke database, dan juga ada koneksi. Nah, di koneksi dengan variabel k ini ada untuk menghubungkannya antara Java dengan SQL database-nya ya. Terus di situ ada public login. Nah, di public login juga itu ada K-Connect untuk mengkonekkannya dengan Java kepada database. Selanjutnya ada kelas user. Kalau mau langsung sambil di run aja. Boleh. Itu aja langsung pencet Mau di run? di run. Langsung aja klik. Jangan run file. Oh gitu. Langsung Run klik main. aja nih. Run ini aja langsung. Tuh run main, langsung run main. Mana mainnya? Ini klik tuh ada gambar. Tuh run project. Run project. Udah. Ke tuh source-nya. Wait. Lah. Hilang. Nah, Nah, ini ada namanya kelas user. Nah, di kelas user ini ada integernya itu ada ID user, ada ID level, dan di stringnya itu ada username, password, sama nama user. Nah, di public user ini kita mengambil this. Di situ untuk mengambil dari in yang ada di kelas user dengan ID user sama dengan 0. Dan this username sama dengan text username. Jadi text username itu mengambil text username yang ada di login ini, akan menampilkan, dan juga this password dengan text password get text itu juga sama mengambil. Dan juga di sini ada this nama user. Terus ada this ID level dengan 0. Bawah terus. Nah, sekarang masuk ke button pada login. Ada yang ada di button login itu ya. Nah, di sini sebelumnya itu kita buat dulu dengan user, dengan variabel u sama dengan new user. Dengan menggunakan sebuah try. Yang dimana this start yang itu prepare statement dengan K menghubungkan, berarti get con mengambil koneksi untuk ke database, dengan prepare statement itu yang tadi sudah diberitahukan untuk menampilkan SQL parameter ke database dengan sebuah
kondisi itu select bintang from user where, di mana username itu di variabel u.username in menampilkan yang mengambil dari sebuah database-nya, yaitu database dari data user, dan juga ada password dengan variabel u.password. This rs itu untuk menampilkan result, menampilkan atau mempresentasikan hasil dari database SQL ke database dengan execute query. Kita juga bisa menggunakan while, yaitu perulangan dengan result dengan variabel rs.next dengan user.id_level sama dengan variabel rs.getIn mengambil integer dari id level. Jika if variabel u.id level sama dengan 0, maka akan bertuliskan null, yaitu akun tidak ditemukan. Coba misalnya di sini bikin asal-asal aja. Kita sekalian sambil praktek. Nah, misalnya kita asal-asal aja, maka diklik login akan muncul akun tidak ditemukan. Option message ya. Oke. Nah, jika akunnya benar, username dan passwordnya benar di itu, akan memunculkan switch ID level menurut dengan ID level masing-masing. Misalnya case pertama, ID level pertama itu adalah administrasi dengan akan memasukkan sebuah ke dalam form menu registrasi, reg variabel reg sama dengan new menu registrasi, reg set visible akan menampilkan visi tampilan true ke dalam menu registrasi. This set visible false berarti loginnya akan hilang dan akan masuk ke menu registrasi. Dan kedua, ada case kedua itu ada kasir. Nah, di kasir ini kita masuknya sama seperti tadi, menu transaksi, new menu transaksi. Set visible kayak seperti tadi akan tampilannya berubah ke menu transaksi untuk kasir. Maka akan login akan hilang dan akan masuk ke menu transaksi. Dan case ketiga itu adalah owner. Di owner juga sama, masuk ke menu transaksi juga, tran2 dengan variabel tran2, yang dimana di perbedaannya itu antara menu transaksi perbedaan antara kasir dengan owner itu bedanya ada di button cetak laporan, yang dimana cetak laporannya kalau di menu untuk kasir itu di enable-nya itu dihilangkan, jadi tidak bisa diklik. Sedangkan untuk owner, menu button cetak laporan enable-nya true, maka akan bisa diklik untuk owner-nya. Dan terakhir adalah case 4, yang dimana ID level keempat ini adalah untuk pelanggan. Pelanggan hanya bisa untuk masuk ke dalam menu masakan saja. Dan button logout-nya bisa untuk keluar. Dan jika tidak berhasil akan menunjukkan sebuah option dengan null seperti tadi, get message. Coba ke bawah dulu. Udah. Oke, kita coba login untuk ke admin ya. Kita coba dulu di running. Admin. Nah, ini kita masuk sekarang ke menu registrasi. Bukan. File registrasi. Menu underscore registrasi Java. Source. Kita masuk ke source kodenya ya.
Nah, sekarang ini adalah menu registrasi yang dimana sama seperti di sini ada privat default table model. Nah, yang default table model ini adalah untuk menampilkan yang pada ada di tabel ini ya, yang ada ID user, username, password. Nah, itu dengan menggunakan variabel model sama dengan null. Dan juga ada privat prepare statement yang sudah tadi dijelaskan di awal di tampilan login, dan juga ada privat result set juga sama yang sudah dijelaskan di form sebelumnya, itu form login, dan juga ada koneksi untuk mengkoneksikan antara Java dengan database. Dan di sini ada public menu registrasi sama dengan Kconnect untuk mengkoneksikan, dan juga reverse table adalah untuk misalnya kan dari sebuah tampilan registrasi ini, jika diklik tabelnya akan muncul dan kita input, maka tampilan yang ada di text field ID user, username, password, nama user itu akan terrefresh kembali menjadi seperti semula kosong. Itu adalah refresh table. Sekarang masuk ke kelas user, extends menu registrasi. Di sini ada sama seperti tadi, integernya yaitu ID user, ID level. Stringnya ada username, password, nama user. Public user, variable username sama dengan text underscore username get text untuk mengambil teks pada di form registrasi. Ada password juga sama text underscore password, ada nama user sama dengan teks nama user, ada ID level. Nah, di sini ada namanya integer.parseIn. Itu maksudnya adalah untuk mengkonversikan data string menjadi data primitif yaitu integer dengan combo underscore ID underscore level dengan get selected item to string. Selanjutnya kita masuk ke public void reverse table. Nah, ini adalah refresh table yang sudah tadi dijelaskan. Apa itu refresh table itu? Di sini ada variabel modelnya new default table model add column. Jadi ID usernya akan tampil di sini add column. Ada username, ada password, nama user, dan ID level. Table underscore registrasi set model. Dan juga ada seperti biasa menggunakan try untuk mencobanya, dengan this mengambil start yaitu the prepare statement untuk menampilkan SQL parameter ke database dengan select bintang from user untuk menampilkan data yang ada di itu bawah reverse table-nya. Dan juga this dot variable rs itu dengan result set dengan this start execute a query. Kita juga menggunakan while perulangan juga dengan rs result set dot next object data variable rs dot get string, mengambil string dari ID user, dari data yang ada di database itu ada dari atribut ID user, username, password, nama user, ID level yang akan di-add di sebuah tabelnya yang ada di registrasi dan akan berulang-berulang jika di-input. Dan seperti biasa ada catch, exception, the option pen, show message, dialog dengan jika ada kesalahan akan muncul pesan seperti yang sudah tadi diberikan. Selanjutnya ada text ID user, text username, text password, text nama user. Itu adalah menampilkan text ID user, text username, dan juga text password dan text nama user. Selanjutnya kita masuk di button logout. Kalau button logout itu
kita login variabel L sama dengan new login. Jadi variabel L dot set visible true. Jadi register ini akan kita klik login, logout akan menuju ke login dan form register akan tertutup. Selanjutnya ada button input. Di button input ini kita juga menggunakan try dengan user variabel U sama dengan new user. This dot start seperti tadi dengan k get count, prepare statementnya dengan kondisi insert into data user value s, yaitu di sini kan tanda tanya. Nah, tanda tanya itu maksudnya adalah data atribut yang ada pada user. Kan di user itu ada 5. Ada 5 atribut. Yang pertama itu ada ID user, ada username, password, nama user, dan ID level. Nah, di sini ada start.setIn. Satu itu maksudnya adalah urutan pada atribut yang ada di user. Jadi ID user itu pertama, dan username kedua, password ketiga, nama user keempat, dan ID level itu kelima. Dan ada step execute update itu untuk mengupdate data yang ada pada database. Dan juga refresh table sama seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk refresh yang ada pada di text with ID user, username, password, nama user, dan ID level. Selanjutnya kita masuk ke tabel registrasi. Tuhan. Nah, itu. Nah, di sini kan ada tabel registrasi. Nah, di sini ada text ID user, menampilkan set text, model, variabel model, get value at table registrasi, get selected row to string. Nah, di sini ada ID user, ada text username, text password, dan text nama user. Jadi, jika kita klik pada ID user, username, password, dan nama user, akan tampil di text field-nya yang ada di atas. Tapi ID level tidak. Jadi ID level tetap tidak berubah ketika ingin jadi tetap satu aja kan, kalau misalnya di sininya 2 ID levelnya, tapi pas kita klik tidak akan berubah. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tombol button update. Sama seperti tadi menggunakan try juga dengan user U sama dengan new user. This mengambil lagi dengan start, prepare statement dengan k get count, prepare statement dengan kondisi update user, set menset yaitu username, password, nama user, ID level, di mana ID user jika kita mengupdate itu sesuai dengan ID usernya. Jadi akan terupdate semuanya. Sama seperti tadi startnya dengan indeks itu sesuai dengan atribut yang ada di user, yaitu username itu pertama, password itu kedua, nama user ketiga, ID level keempat, text ID user kelima. Dengan mengambil get text, mengambil teks untuk di update. Terus refresh table sudah. Sekarang lanjut ke tombol button delete. Di mana tombol button delete ini juga sama menggunakan try dengan user variabel U sama dengan new user. This start sama dengan k dot get count yang prepare statement, kondisi delete from user di mana ID underscore user. Jadi update ini berdasarkan dengan ID usernya.
dengan start string 1 text ID user mengambil dengan .get text untuk mengambil teksnya, dengan start execute update dan akan terhapus. Terus refresh table. Selanjutnya adalah button menu masakan. Nah, di sini di button menu masakan ini, menu masakan, masak, variabel masak sama dengan new menu masakan. Masak, variabel masak, set visible true. Jadi akan menampilkan menu masakan jika diklik menu masakan. This set visible, jadi registrasinya akan hilang. Dan variabel masak, button input pada menu masakan akan ter-enable, terbuka, dan juga button delete, update transaksi maupun registrasi terbuka. Sekarang kita masuk ke menu masakan. Ditutup aja itunya tampilannya. Di minimize. Sekarang masuk ke menu masakan. Nah, di sini di menu masakan kita sama juga tadi menggunakan juga default table model yang sudah kita jelaskan tadi di menu registrasi. Prepare statement juga sudah dijelaskan tadi di menu registrasi juga, result set juga, koneksi, variabel K sama dengan new koneksi juga sudah dijelaskan. Sekarang kita menuju di kelas masakan, extend menu masakan dengan integer ID masakan, harga, dengan string nama masakan, status. Dengan public masakan, this mengambil nama masakan sama dengan text underscore nama underscore makanan masakan, get text mengambil text, this harga, dan juga sama tadi udah dijelaskan integer person itu untuk mengkonversi dari string ke data primitif yaitu integer dengan teks harga masakan get text. This status dengan combo underscore status underscore masakan dengan get selected item to string. Dan selanjutnya ada di public void refresh table juga yang sudah kita jelaskan tadi di bagian menu registrasi. Nah, di sini dengan model, variabel model, new default table model. Nah, model dot add column seperti biasa memasukkan ID masakan, nama masakannya ke dalam tabel, harga, yang titel itu dan status masakan. Dengan tabel masakan set model. Dengan tadi sama menggunakan tray juga kita menampilkannya lewat select bintang from masakan, yang dimana di tabel masakan akan menampilkan masakan, menu masakan, dan akan melakukan perulangan setiap akan diinput. Dan juga ada teks ID masakan juga menampilkan set teks, teks nama masakan, teks harga masakan juga menampilkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian input. Bagian logout juga sudah tadi dijelaskan di menu transaksi. Ke button input action, bagian button input. Nah, di sini kita menggunakan try masak dengan masakan variabel m, new masakan. This start seperti biasa dengan kondisi insert into masakan values. Di sini values-nya ada 4, yaitu ID masakan, nama masakan, harga, dan status. Start set in itu dengan sesuai indeksnya 1, ID masakan, nama masakan 2, harga 3, status 4 yang diambil dari database data masakan, dan juga ada start execute update.
untuk mengupdate. Dan juga ada refresh table untuk refresh bagian text field yang ada di menu masakan. Selanjutnya masuk ke tabel masakan. Nah, di sini juga sama seperti tadi yang sudah dijelaskan di menu registrasi, yang dimana ada 3, yaitu teks ID masakan, teks nama masakan, teks harga masakan, yang jika diklik yang akan muncul di text field pada bagian ID masakan, nama masakan, harga, status itu tetap tersedia, tidak berubah jika di tabel masakan status makanan itu habis. Jadi tetap sama, tidak ada perubahan jika diklik. Selanjutnya masuk ke update. Nah, di button update sama seperti tadi, menggunakan try masakan, variable m dengan new masakan, this start get count dengan prepare statement itu update masakan, set dari nama masakan, harga, status di mana sesuai dengan ID masakan, maka akan terupdate semua. Sudah dijelaskan tadi di menu registrasi. Selanjutnya button delete. Di button delete ini kita akan try dengan this start, get count, prepare statement, delete from masakan, di mana itu sesuai dengan ID masakan. Maka akan terhapus semua. Selanjutnya ada button registrasi, yaitu menu registrasi variable rec dengan new menu registrasi. Maka jika ke menu registrasi, akan ke registrasi dan meninggalkan tampilan di menu masakan. Dan juga button transaksi. Di button transaksi itu menu transaksi new menu transaksi, maka akan pindah ke dengan set visible itu tampilannya akan berubah ke menu transaksi dan menghilangkan tampilan menu masakan. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, itu adalah menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi ini, seperti biasa, kita ada default table model dengan variable model sama dengan 0. Ada prepare statement juga, ada result set juga, dan ada koneksi. Di sini berbedanya ada reverse combo. Sekarang masuk ke kelas transaksi, yang seperti biasa ada integer dengan ID transaksi, ID masakan, harga, jumlah beli, dan total bayar. Dan stringnya itu ada nama pelanggan, tanggal, dan ada nama masakan. Dengan public transaksi, this nama pelanggan sama dengan teks nama pelanggan untuk mengambil get text string dengan combo ID masakan get selected item to string. Dan juga ada string dengan R combo split 2, yang dimana this ID masakan dengan integer parse in mengkonversi string data string menjadi integer dengan R 0 dengan menggunakan try percobaan seperti biasa dengan ada ini adalah tanggal dengan date, variable date sama dengan text underscore tanggal mengambil date, yaitu tanggal. Date format dengan date format sama dengan new simple date format dengan kondisi dengan format y besar 4 dan month bulan dan tanggal dan hari. This tanggal, date format date. Berarti formatnya itu ada di date yang variable tadi,
udah jadi simple date format, akan muncul nanti tanggalnya diklik. Dan juga seperti biasa this nama masakan R1 indeks 1 dan juga this harga itu masuknya di integer person in, mengkonversi dari string ke integer dengan indeks 2, dan juga jumlah beli dengan integer parse in seperti biasa mengkonversi juga dari string ke integer dengan teks jumlah beli get text, dan di mana this total bayar sama dengan this harga dikali this jumlah beli. Jadi yang ada di total bayar itu jika kita akan mengkalikan ya antara harganya dengan jumlah belinya. Selanjutnya ke bawah. Nah, di sini sama seperti tadi ada refresh table. Di refresh table ini modelnya sama, pakai model dengan default table model. Model add column seperti biasa ID transaksi, nama pelanggan, ID masakan, tanggal, nama masakan, harga, jumlah beli, total bayar. Dan kita mencoba lagi dengan menggunakan try this start target count dengan prepare statementnya adalah select bintang from transaksi, mengambil data dari database dan data transaksi. This result set-nya untuk mempresentasikan hasilnya, maka akan melakukan perulangan dengan objek result set dot get string indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, 7 dan sampai 8. Karena di data transaksi atributnya ada 8. Model row data catch seperti biasa dengan message jika ada kesalahan pada codingan ataupun yang lainnya. Ini ada untuk menampilkan set teks ID transaksi, teks nama pelanggan, teks jumlah beli, dan teks total bayarnya. Sekarang masuk ke public void refresh combo. Nah, refresh combo ini adalah merefresh sebuah combo box ya. Jadi sebentar kita masuk try dengan codingan try seperti biasa this dot start dot k get count prepare dengan select bintang from masakan where geseran where status belum masing tadi where Pasan atas. masih yang refresh combo di minimize dulu aja mesti ini tadi atas terus lagi. Nah di sini terikat aja potong. Oke, sekarang kita masuk ke refresh combo. Nah di refresh combo ini ada try aja. Oke, sekarang kita masuk ke public void refresh combo. Di refresh combo ini kita menggunakan try juga dengan this start target count prepare statementnya dengan mengambil dari select bintang from masakan di mana status itu tersedia. This resultnya dengan variabel rs dengan start execute query akan melakukan perulangan dengan result next combo id masakan add item r results dengan variabel rs dot get string to id masakan plus rs get string to nama masakan. Jadi maksudnya itu adalah jika id masakan dan menu masakan yang ditampilkan di transaksi itu nanti akan muncul jika ada tulisan tersedia. Jika di menu masakannya itu habis, maka di menu transaksi itu tidak akan muncul. Selanjutnya kita masuk ke logout dulu. Nanti kita akan coba setelah ini ya, selesai untuk membahas codingannya. Masuk ke logout. Di minimize saja.
Ntar aja. Sini sekarang adalah masuk ke button logout ya. Seperti yang sudah tadi itu sudah diberitahu pada tampilan form-form sebelumnya tentang button logout. Sekarang masuk ke button input. Nah, button input ini kita menggunakan try juga dengan transaksi tran, variable tran sama dengan new transaksi. Text underscore total underscore bayar dengan menampilkan set text tran total bayar. This data sama dengan kaget count prepare statement insert untuk mengambil kondisi dan insert into transaksi values. Sini ada 8 tanda tanyanya dengan berarti ada datanya ada 8 atributnya. Di start set menampilkan integer indeks 1, indeks 2 nama pelanggan, indeks 3 ID masakan, indeks 4 tanggal, indeks 5 nama masakan, indeks 6 harga, indeks 7 jumlah beli, 8 tran total bayar. Di sini ada dengan in pilihan, variabel pilihan sama dengan di option show confirm dialog. Jadi di dalam terada kayak seperti tampilan message itu di situ ada berupa tanggal, berupa nama pelanggan, pembelian, total bayar, dan tambahkan transaksi. Dengan J option, yes, no option. Jika if pilihan, variabel pilihan sama dengan J option, yes option, maka this start execute update akan terupdate dan akan terrefresh di ID text field-nya akan diberi coba caranya dan contohnya. Jika atau else if variabel pilihan sama dengan J option, no option, makanya akan terrefresh table saja dan tidak terupdate datanya, terinput. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, di sini masuk ke button update. Nah, di button update ini dengan try seperti biasa transaksi variable trans, new transaksi, trans ID transaksi, integer person dengan mengkonversi string menjadi integer, text ID transaksi mengambil text ID transaksi dengan di start, kaget count, prepared statement dengan update transaksi, set dari nama pelanggan, ID masakan, tanggal nama masakan, harga, jumlah beli, total bayar, di mana ID transaksi jadi akan terupdate dengan semuanya dengan mengambil dengan ID transaksi. Di start stringnya seperti biasa tadi, ID nama pelanggan 1, ID masakan 2, tanggal 3, ID indeks keempat itu nama masakan, indeks 5 harga, indeks 6 jumlah beli, indeks 7 itu total bayar, indeks 8 itu ID transaksi, maka akan terupdate dengan dan refresh table. Selanjutnya masuk ke tabel transaksi. Bawahnya. Nah, di sini ada namanya tabel transaksi yang sudah kita jelaskan seperti biasa di awal, sama seperti di menu registrasi, menu masakan, menggunakan teks ID transaksi, teks nama pelanggan, teks jumlah beli, dan teks total bayar. Jika diklik, maka akan muncul di text field-nya. Pas diklik tabelnya ya. Selanjutnya, menu button delete juga sama seperti biasa. Oke, sekarang kita masuk ke button delete. Dengan try seperti biasa sama. Dengan memasukkan delete from transaksi where ID transaksi. Dengan exit update dan refresh table. Sekarang langsung ke button menu masakan. Di button menu masakan, ada menu masakan masak, new menu masakan. Dengan berarti menu masakan, kita akan masuk ke menu masakannya, akan pindah ke tampilannya this set visible. Berarti di menu transaksinya akan tertutup. Dan di button menu masakan, button delete input update transaksinya akan ter-enable. Dan di sini ada terakhir itu ada button cetak laporan.
Nah, di button cetak laporan ini ada menggunakan try yang dimana variabel nama file sama dengan new file. Nah, di file ini kita masukkan itu sesuai dengan yang ada di file project kita ya. Jadi kan sini ada search source src / laporan, ditaruh di laporan / laporan _ transaksi.jasper. Jadi ada di src-nya di laporan. Nah, di Jasper print kita di sini menggunakan yang namanya plugins e-report. Jasper print label JP dengan Jasper file manager.field report, mengreport kan name file yang ada variable name file get patch null get koneksi untuk mengkoneksikan dan database-nya catch exception dengan sama jenis teksnya akan muncul jika salah codingannya. Nah, coba kita akan membuka dulu sebuah di laporan, file laporan untuk melihat sebuah ininya di laporan transaksi JRXML. Ya, itu. Nah, di sini kita dulu desainernya. Nggak usah XML-nya. Desainnya aja. Nah, di sini ada namanya laporan. Ini adalah desain dari e-report-nya ya. Menggunakan plugin e-report. Nah, di sini ada laporan pesanannya. Seperti biasa di sini menggunakan langsung langsung muncul dari database-nya. Database DB restoran yaitu di transaksi ya. Ada ID transaksi, nama pelanggan, tanggal, nama makanan, harga, jumlah beli mas totalnya ya. Total bayarnya. Nah, di sini ada ID transaksi. Dan juga ada page number, sini ada tanggalnya juga cetak. Dan sekarang codingan sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke contoh pemprosesan aplikasinya. Sekarang kita run. Kecilin aja. Apa dulu? Kecil-kecilan. Nah, ini adalah login. Yang pertama kita masuk ke ID level pertama itu adalah admin. Kita buka admin. Nah, di admin ini kita bisa membuat registrasi untuk ownernya, untuk kasir, dan juga untuk pelanggan. Yang ngurus itu adalah administrasi. Sini kita pertama buat dulu username-nya. Kita membuat sebuah pelanggan ya. Misalnya siapa? Rehan Sandes. Rehan. Passwordnya Rehan aja. Nah, username. Baru namanya Rehan Sandes. Nama username-nya Rehan aja. Kita ID levelnya. Nah, di sini kan sudah masuk. Coba sekarang diklik dulu yang username tadi yang Rehan Sandes. Nah, di sini kita bisa mengupdate dengan kita ubah ID levelnya menjadi 4 itu pelanggan. Nah, dan juga username-nya bisa diubah jadi Ren. Nah, akan berubah ID levelnya jadi 4. Dan juga sekarang juga bisa mendelete. Misalnya kita delete yang 7, ID user 7, delete. Maka akan terdelete dan juga akan terrefresh. Kita menggunakan refresh table tadi. Sekarang kita logout.
kita masuk ke kasir. Di sini kita pakai kasir, menggunakan password. Nah, kita langsung di sini masuk ke transaksi. Kita bisa pencet lihat menu untuk menambahkan menu masakannya. Dilihat menu, Ran. Klik button lihat menu. Button. Nah, di sini menu masakannya kita juga bisa membuat. Pertama ada nama masakan, misalnya kita bikin masakan apa? Harganya misalnya 20.000. Tersedia. Input. Nah, sekarang kita masuk ke menu transaksi. Nah, maka akan muncul mie enak. Duluan, stop duluan. Nih. Ntar dikat-dikat. Lanjut. Sabar. Biasa ada gangguan. Kagak gua cut, biarin. Nah, di sini selanjutnya kan tadi di situ ada yang namanya mie enak ya. Itu tersedia. Maka kalau tersedia transaksinya akan muncul. Sekarang kita lihat menu lagi, balik lagi ke tampilan form lihat menu di menu masakan. Nah, di sini misal kita update nih di mie enak ini. Nah, kita jadi habiskan di status makanannya habis. Habis, kita update. Nah, kan habis. Kita akan balik ke menu transaksi. Maka di menu transaksi tidak ada menu enak mie enaknya ya. Karena sudah habis. Jadi tidak ada tampilannya di menu transaksi. Sekarang kita transaksi. Pertama kita buat namanya, nama pelanggannya tanggalnya kita klik hari ini tanggal 17 dan jumlah belinya misalnya ID masakannya misalnya beli bakso apa masakannya nggak usah. Jadi nah di sini ada yang sudah tadi dikasih tahu yang di input tadi itu akan muncul option mission seperti ini, ada di tanggalnya itu ada tanggal 17 bulan 7 2023, nama pelanggannya itu Juragan Empang, pembeliannya itu 10 mie ayam bakso dengan total bayar itu jadinya 150.000 karena mie ayam bakso itu 15.000 dikali 10. Yes. Maka akan terinput di ID transaksi. Dan juga bisa kita delete dan hapus. Nah, sekarang kita logout. Kita masuk ke owner. Nah, di owner ini yang berbeda itu adalah di cetak laporan. Nah, sebenarnya kan yang tadi sudah kita jelaskan transaksi semuanya. Sekarang kita hanya menjelaskan cetak laporan yang hanya bisa dilakukan oleh owner maupun administrasi. Sekarang kita cetak, nah akan muncul tampilan di Jasper Viewer. Ini kita menggunakan namanya e-report ya. Nah, di e-report ini akan muncul nama laporan pesanannya dan juga di Jasper Viewer ini kita bisa menyimpannya menjadi file Word atau DO. Nah, di sini kan
sudah di laporan pesanan, kita akan bisa menyimpannya menjadi di Word ya, atau DOCX ya, .docx dengan tulisan file name laporan transaksi. Kita save dan kita cari apakah sudah masuk di Rehan B, laporan transaksi. Nah, itu sudah, coba kita buka, kita lihat hasilnya apakah sama. Nah, ini dia hasilnya. Di sini sudah ada nama pelanggannya Rehan, juga Alka, dengan tanggalnya, nama makanannya, harga, jumlah beli maupun totalnya. Oke, mungkin itu kita balik lagi untuk silahkan moderator untuk penutupan presentasi hari ini. Saya akan persilahkan pada moderator Alka Prayoga. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Kita tutup, akhiri dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.